Dear brothers, may the Lord give you peace. Heartfelt greetings to you from Jakarta, who I am now to visit your beloved province. In the journey of ongoing formation, the tension between the different ages of life is very important, for there is no such thing as the same formation journey from when we are young to the end of our lives. In the different ages of life, we experience new levels of maturity, but we can also experience moments of regression. Indeed, the path of our existence is never linear and always upward. This is our dream, but it's not a reality. Rather, it is a continuous transition from one phase to the next, and often also from very positive moments to more difficult ones. It is in this concrete journey of life that our Franciscan vocation matures and grows. So, we cannot be afraid in face of our difficulties, of our weaknesses, and also we cannot be only proud of our strong opportunity to live. We can grow through all this. In our 40s to our 40s years, we have all had our first experiences of fraternal life and mission. The enthusiasm of the beginning gradually has diminished. We have certainly experienced of our first small failures or difficulties, and even disillusionments. No more illusions. At 40 years of age, we are still at a very important time in life, and the temptation to go it alone, to be in control of our lives and our work, is strong. It is a matter of integrating who we are and what we know how to do, as well as our weaknesses and frailties, into what we live as lesser brothers, into the living out of our vocation, what we are and what we are called to become, what we are with our humanity, who we are called to become as lesser brothers. Not to be afraid of what is moving in us, but to live it out of our vocation. I'm thinking in particular in this age of life, in your age of life, of the affective dimension, of relationships with women, of that network of relationships in which pastoral ministry, social work, education, pastoral for education places us. We always need space to listen to each other, to get to know each other better, and to know at this age of life how to deal both the positive in us and the difficulties. We always need space to listen. Also, the silence that we have in us, where God Self is talking for us. 40 years, to the 40 years, is also the time for a review, a relaunch of our life as men and as friars minor. Perhaps a pause, a little sabbatical time, short sabbatical time, to come back into ourselves, or at least some space for this would be useful. Please do it. To return to deeper prayer, not forgetting also the importance of study, of reading, is very important. Many times we say, I don't have time to read, to study. It's not true.
We don't like it, but we need it to know our time in the life of the Word of God, and also time to relaunch ourselves in the life of the province issue, in the face of some moments of demotivation that we can always experience. I wish you to live this passage of 40 years in this way, and to do so with a joyful spirit and without fear. May the Lord accompany you on your journey, and thank you for responding faithfully to the vocation, to the Franciscan vocation you have received. Thanks so much, brothers, and pace bene. Selamat ketemu lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, ini saudara John Wong lagi ya. Terima kasih atas segala keramahannya terhadap saya, saudara Baptis dan Jen waktu kami di Indonesia bulan Agustus yang lalu. Memang kami senang sekali sempat ketemu dengan saudara-saudara ini dan saudara-saudara yang lain. Jadi saya telah diminta oleh saudara Matius untuk berbicara tentang hal bina lanjut di dalam tarekat kita ini, dan fokus dari pihak pimpinan di Korea ya. Tahun ini kebetulan Minister Jenderal dan Definitoriumnya berkenalan dengan cukup banyak saudara muda sedunia. Nah, di sini biasanya saudara muda istilahnya itu saudara-saudara yang masih kelas sementara kok. Padahal di dunia ini kalau dibilangin saudara muda, biasanya ada yang bilang under 10, ada yang bilang under 20. Padahal di beberapa entitas saudara muda itu bisa yang di bawah 60 tahun juga. Maka pasti saudara-saudara sudah termasuk golongan saudara muda di dunia. Di sewaktu pertemuan kami ya sebagai definitorium dengan saudara-saudara muda di Eropah maupun di Asia, kebanyakan saudara-saudara bilang bahwa panggilan mereka berdasarkan karena mereka mau melayani umat, maunya melayani gereja, mereka begitu tertarik waktu mereka masuk dengan kehidupan Fransiskan yang begitu, ada yang bilang yang sederhana, ada yang bilang karena begitu luar biasa pelayanannya, ada yang bilang karena kehidupan persaudaraannya. Tetapi di dalam refleksi kami sebagai definitorium, kami juga rasa agak heran bahwa tidak banyak saudara ya yang bilang bahwa mereka masuk ke dalam tarekat karena pernah jatuh cinta dengan Yesus. Kini tidak banyak saudara muda, termasuk mereka yang masih kaus sementara maupun para novice, yang bilang bahwa mereka diinspirasi oleh worldview ya, pandangan dunia dari Santo Fransiskus dari Assisi, dan cinta kasihnya terhadap Yesus ataupun identitasnya sendiri di hadapan Tuhan. Padahal kita sadar bahwa kehidupan Santo Fransiskus sendiri itu, Santo Fransiskus itu tidak bertobat karena mau berbuat sesuatu karya yang khusus, padahal tertarik oleh Tuhan Yesus, pernah mengalami cinta kasih dan belas kasihan Allah Bapa, dan sadar bahwa sungguh pun beliau sendiri seorang pendosa, tetapi tetap seorang pendosa, seorang manusia yang dicintai, yang disayangi, dan yang dikasihi. Maka pesan Minister Jenderal kepada kebanyakan saudara muda kita adalah
adalah bahwa sebagaimana kalau tidak salah General sudah pun menyampaikan kepada saudara-saudara ataupun kepada saudara yang kau sementaranya, bahwa yang paling pentingnya itu be real, be human. Hiduplah sebagai manusia yang sejati, manusia yang benar dengan segala kemungkinan dan kebaikannya sebagai seorang manusia. Bukan hanya dari segi intelek, bukan hanya dari segi yang terlalu spiritual, tapi yang paling pentingnya dalam cara yang afektif, ya. Jadi dengan itu biasa bahwa gambar ini bisa kelihatan tuh Santo Fransiskus yang memeluk Yesus di salib dan yang memperbolehkan Yesus untuk memeluk Nia. Semoga kita tetap mau hidup di dalam cara yang efektif, dekat di hati Yesus, dekat di hati Tuhan Bapa, dengan hati yang terbuka agar kita mau dicintai, dikasihi, disayangi Allah Bapa, dan mau menghidupkan cinta kasih Yesus sebagai mana Santo Fransiskus sendiri mengalami cinta kasih ini dalam misteri stigmatanya. Selain dari gambar ini, ada satu gambaran yang lain, bukan gambaran Santo Fransiskus, tapi satu gambaran berkenaan dengan Santo Bonaventura yang sangat-sangat saya sukai, dilukis oleh seorang artis bernama Francisco de Zurbarán, dan di dalam gambarnya ada beberapa orang saudara. Ada saudara yang berjubah coklat, ada saudara yang berbaju hitam putih, jadi makanya pasti Dominikan dan Fransiskan. Di tengah gambarnya yang ada seorang saudara yang berjubah coklat di hadapan meja yang penuh dengan buku-buku yang terbuka. Tetapi di belakang meja itu ada suatu tirai yang terbuka, dan di belakang tirai yang terbuka itu kelihatan salib Yesus, ya. Maka saudara yang berjubah coklat ini menunjukkan pada saudara yang berbaju hitam putih itu, yang berjubah hitam putih itu, salib yang ada di belakang tirai yang terbuka itu. Dan judul gambar itu adalah St. Bonaventure Reveals to St. Thomas Aquinas the Source of His Theology, yakni Santo Bonaventura menunjukkan kepada Santo Thomas Aquinas sumber teologinya, bukan dari buku atau bukan hanya dari buku, tetapi yang pentingnya dari relasinya dengan Tuhan Yesus sendiri. Why are you still here? Kenapa kau masih ada di sini? Menurut saya kita itu berkenaan dengan panggilan saya. Kenapakah saya masih Fransiskan, ya? Karena kenapa saya masih hidup, ya? Karena Allah masih memanggil saya, ya, pulang ke hadiratnya. Jadi why am I still here? Karena bagi saya Allah itu ada, dalam bahasa Inggrisnya, because I believe that there is a God. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang ada itu hadir di dalam kehidupan saya. Dan sungguh pun saya memang tidak layak untuk menerima cinta kasihnya, belas kasihannya. Tapi cinta kasihnya, belas kasihannya tetap diberi kepada saya, dicurahkan ke dalam kehidupan saya. Dan karena bagi saya Allah itu benar-benar hadir, bahwa bagi saya
Yesus memang hadir bukan hanya di tengah-tengah kita secara abstrak, tapi di dalam kehidupan saya. Why am I still here? Karena ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk mengembalikan kepada Allah segala yang telah pun saya terima, dan karena apa yang saya telah terima di dalam kehidupan saya ini memang saya tidak layak menerimanya. Respons saya adalah untuk mau membagikan apa yang telah saya terima kepada orang lain. Karena ternyata di dunia kita ini, ternyata di dalam persaudaraan kita juga di mana tempat, begitu banyak orang, begitu banyak saudara-saudari kita yang tahu tentang Tuhan, tetapi yang tidak kenal Allah sebagai yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Baik, yang Maha Pengampun, yang Maha Rahim. Begitu banyak orang kenal adanya agama Kristen itu, adanya gereja Katolik itu, tetapi apakah mereka pernah mengalami Injil sebagai kabar gembira, kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa sukacita. Dan bagi saya ini merupakan satu yang amat penting kepada saya untuk mewartakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini, bukan hanya dengan kata-kata saya, apalagi dengan bahasa Indonesia yang saya begitu jelek, tetapi dengan segala jiwa raga saya, dengan segala kehidupan saya. Jadi, why am I still here? Bagaimana ya dikatakan dalam bahasa Indonesia? Because nothing else is as meaningful. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berarti bagi saya. Nothing else is as fulfilling. Tidak ada sesuatu cara lagi yang lebih membahagiakan. I honestly cannot imagine a better life, a more wonderful life than what I'm doing now. Tidak bisa saya bayangkan sesuatu kehidupan yang lebih membawa sukacita dari kehidupan saya yang saya hidupkan ini. Yang pasti tantangannya banyak sekali. Ada juga kesulitannya dan kesengsaraannya juga ada, tetapi di hadapan cinta kasih Tuhan Allah itu dan belas kasihannya, yang lainnya memang tidak begitu penting. Jadi why am I still here? Karena bagi saya memang bagi saya kita ini tinggal di dalam sebuah dunia, sebuah cakrawala yang penuh cinta kasih, yang penuh kebaikan, yang penuh keindahan. Dan bagi saya ingin menghidupkan kebaikan, cinta kasih, dan keindahan ini dengan kehidupan saya dan merayakannya setiap hari. Maka itulah why am I still here. Dan katakan John. Oke, jadi dari pertanyaan si Matius itu ya kepada saya, why am I still here? Itu why am I still here? Bagi saudara-saudara bagaimana? Why are you still here? Kenapakah kalian masih ada? Masih hidup? Masih sebagian dari tarekat, dari gereja, dari dari dunia dan cakrawala ini? Apakah artinya iman, harapan, dan cinta kasih, keindahan, kemungkinan, dan kebaikan bagi kalian, bagi kamu?
Oke, jadi Saudara Matius ya telah tanya saya, why are you still here? Kenapa kau masih ada di sini? Menurut saya pertanyaan itu berkenaan dengan panggilan saya. Kenapakah saya masih Fransiskan ya? Karena kenapa saya masih hidup ya? Karena Allah masih belum panggil saya ya pulang ke hadiratnya. Jadi why am I still here? Karena bagi saya Allah itu ada dalam bahasa Inggrisnya, because I believe that there is a God. Saya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang ada itu hadir di dalam kehidupan saya. Dan sungguh pun saya memang tidak layak untuk menerima cinta kasihnya, belas kasihannya. Tapi cinta kasihnya, belas kasihannya tetap diberi kepada saya, dicurahkan ke dalam kehidupan saya. Dan oleh karena bagi saya itu benar-benar hadir bahwa bagi saya Yesus memang hadir bukan hanya di tengah-tengah kita secara abstrak, tapi di dalam kehidupan saya. Why am I still here? Karena ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk mengembalikan kepada Allah segala yang telah pun saya terima. Dan karena apa yang saya telah terima di dalam kehidupan saya ini memang saya tidak layak menerimanya. Respons saya adalah untuk mau membagikan apa yang telah saya terima kepada orang lain. Karena ternyata di dunia kita ini, ternyata di dalam persaudaraan kita juga di mana terdapat begitu banyak orang, begitu banyak saudara-saudari kita yang tahu tentang Tuhan, tetapi yang tidak kenal Allah sebagai yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Baik, yang Maha Pengampun, yang Maha Rahim. Begitu banyak orang kenal adanya agama Kristen itu, adanya gereja Katolik itu, tetapi apakah mereka pernah mengalami Injil sebagai kabar gembira, kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa sukacita. Dan bagi saya ini merupakan satu yang amat penting kepada saya untuk mewartakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini, bukan hanya dengan kata-kata saya, apalagi dengan bahasa Indonesia yang saya begitu jelek, tetapi dengan segala jiwa raga saya, dengan segala kehidupan saya. Jadi, why am I still here? Bagaimana ya dikatakan dalam bahasa Indonesia? Because nothing else is as meaningful. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berarti bagi saya. Nothing else is as fulfilling. Tidak ada sesuatu cara lagi yang lebih membahagiakan. I honestly cannot imagine a better life, a more wonderful life than what I'm doing now. Tidak bisa saya bayangkan sesuatu kehidupan yang lebih membawa sukacita dari kehidupan saya yang saya hidupkan ini. Yang pasti tantangannya banyak sekali. Ada juga kesulitannya dan kesengsaraannya juga ada, tetapi di hadapan cinta kasih Tuhan Allah itu dan belas kasihannya, yang lainnya memang tidak begitu penting. Jadi why am I still here? Karena bagi saya memang bagi saya kita ini tinggal di dalam
sebuah dunia, sebuah cakrawala yang penuh cinta kasih, yang penuh kebaikan, yang penuh keindahan. Dan bagi saya ingin menghidupkan kebaikan, cinta kasih, dan keindahan ini dengan kehidupan saya dan merayakan kesegaan. Maka itulah why am I still here. Bagi saudara-saudara bagaimana? Why are you still here? Kenapakah kalian masih ada, masih hidup, masih sebagian dari tarekat, dari gereja, dari dari dunia dan cakrawala ini? Apakah artinya iman, harapan, dan cinta kasih, keindahan, kemungkinan, dan kebaikan bagi kalian, bagi kami? Berterusan dalam proses bina lanjut ini, semoga cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan dan karya-karya kalian, dan semoga kabar gembira bukan hanya apa yang ditulis di dalam Alkitab, bukan hanya apa yang dikhotbahkan kita yang begitu pintar berkhotbah dan berpidato, padahal semoga kabar gembira itu adalah kabar gembira dari kehidupan kita, kabar gembira dari keberadaan kita di dunia ini. Salam damai dan salam sejahtera. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.